Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang udah subscribe, yang udah like juga, yang udah share ke teman-teman. Makasih. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Ternaknya juga sehat, keluarganya sehat, nggak kurang satu apapun. Nah, teman-teman, hari ini segmennya berbeda. Jadi hari ini saya mau Q&A aja, mau balas pertanyaan teman-teman melalui playlist khusus. Jadi nanti video ini masuk dalam playlist Q&A. Karena saya lihat banyak pertanyaan di kolom komentar yang membuat teman-teman bingung, terutama soal pakan dan video-video lain. Terus ketika saya jawab ada pertanyaan lagi yang rata-rata pertanyaannya hampir sama. Makanya saya khusus bikin video Q&A. Mudah-mudahan teman-teman suka sama format Q&A. Nanti insya Allah kalau misalnya ada waktu, saya juga pengen live, jadi teman-teman bisa nanya langsung supaya bisa saya langsung jawab. Nah, pertama-tama ini ada pertanyaan dari teman kita, maksudnya kalau domba lumpuh gimana Mas gitu. Nah, biasanya kalau domba lumpuh itu kekurangan kalsium. Jadi dalam tulangnya terdapat pengapuran. Biasanya terjadi pada domba yang usianya sudah tua. Enggak menutup kemungkinan domba-domba yang masih muda juga mengalami. Itu karena kekurangan kalsium. Biasanya kalau di saya suntik sama Calcidex. Itu biasanya kalau sesudah saya suntik itu 1 kali 24 jam itu dia udah kelihatan. Tapi memang setiap peternak beda-beda teman-teman. Maksudnya belum tentu juga obat ini cocok di teman-teman. Tapi silahkan teman-teman bisa coba, bisa sediain di kandang. Kalau misalnya dombanya ada gejala yang sama, bisa teman-teman kasih obat ini. Dan dosisnya juga ada di botolnya, jadi teman-teman bisa langsung kasih sesuai dosisnya. Biasanya berdasarkan berat badan. Terus yang kedua, domba pilek obatnya apa Mas? Kalau saya domba pilek itu biasanya saya kasih Fludoxin. Nah, itu banyak di internet, nanti juga saya cantumin linknya kalau misalnya teman-teman mau nyobain gitu. Itu kalau di saya biasanya saya pakai itu. Kalau enggak biasanya juga pakai minyak kayu putih. Itu juga biasanya saya pakai itu, antara dua itu. Minyak kayu putih bisa digosok-gosokin deket hidungnya. Biasanya memang dia agak kesumbat gitu hidungnya. Tapi teman-teman bisa coba satu-satu dulu mana yang paling berhasil. Nanti teman-teman bisa share juga kalau misalnya nggak terjadi perubahan, bisa sharing ke saya lagi supaya saya bisa nanya ke teman senior. Mungkin teman-teman senior juga punya obat khusus. Sementara kalau pilek obatnya itu Fludoxin. Terus yang ketiga, perhitungan biaya pakan. Nah, perhitungan biaya pakan ini beda-beda teman-teman, karena di setiap daerah itu harga bahan pokoknya beda. Misalnya di tempat saya Bekatul harganya berapa, di tempat teman-teman berapa. Jadi nanti akan mempengaruhi HPP-nya, harga bahan pokoknya itu akan nanti berbeda. Jadi jatuhnya per kilo itu beda, dari tempat saya ke tempat teman-teman tuh pasti beda, karena harga bahan pokoknya tuh beda. Kalau bisa teman-teman itu beli harga bahan pokoknya itu ketika panen. Kayak misalnya kangkung kering itu pas panen tuh sekilo itu bisa 1.700, 2.000. Nah, jadi kan murah. Jadi sistemnya nimbun. Terus peningkatan bobot berapa Mas? Kalau di saya biasanya itu domba baru masuk itu bulan pertama itu nambahnya 7-8 kilo. Nanti bulan kedua itu 6 kilo. Bulan ketiga biasanya kesananya terus 5 kilo. Jadi domba itu kalau baru masuk itu pertumbuhannya langsung tinggi, nanti agak turun, dan nanti
pertumbuhannya stagnan di angka 5 kilo. Terus ada lagi pertanyaan, kalsium gunanya buat apa? Nah, kalsium itu gunanya buat kekuatan tulang. Jadi sebenarnya tulang itu butuh kalsium. Jadi kalau misalnya di pakannya itu udah ada kalsiumnya, di konsentratnya udah ada kalsiumnya, itu sebenarnya dikasih atau nggak dikasih itu nggak masalah. Tapi biasanya saya memang kasih tambahan, karena saya mikirnya iya kalau misalnya di konsentratnya atau di bahan premiknya itu kalsiumnya cukup, kalau enggak kan repot. Makanya saya biasanya suka kasih soal kalsium itu. Terus ada pertanyaan lagi, selain kangkung kering apa? Nah, kalau selain kangkung kering ini teman-teman sebenarnya bisa manfaatin limbah yang paling deket dengan lingkungan teman-teman, yang paling murah lah. Jadi teman-teman tuh motivasi awalnya tuh bikin pakan tuh yang paling murah, jangan yang paling mewah, karena mewah itu belum tentu cukup, sedangkan murah juga belum tentu nggak cukup. Jadi murah dan bermanfaat, murah dan ngefek gitu, maksudnya gitu. Kalau misalnya nggak ada selain kangkung, teman-teman bisa pakai rendeng deli, terus bisa juga pakai rendeng kacang. Jadi kalau kacang tanah itu kalau misalnya waktu panen, daunnya atau batangnya teman-teman bisa kumpulin, nanti bisa dijemur kering baru diseleb. Nah itu juga bisa. Atau teman-teman bisa pakai kulit kacang, itu juga bisa, sama aja. Pokoknya intinya serat lah, teman-teman bisa ambil dari serat apapun yang harganya paling murah. Pokoknya yang paling murah teman-teman, kalau bisa paling murah. Terus habis dikasih pakan Complifit kasih hijauan nggak? Kalau di saya sih nggak, karena biasanya kalau dari pakan kering teman-teman kasih pakan hijauan tuh dombanya cenderung rewel. Jadi nanti dia itu makannya itu nggak stabil rakusnya. Jadi kayak dia punya pilihan lain buat dia milih. Artinya secara naluri pasti dia lebih suka hijauan, karena mungkin lebih enak, lebih apa segala macam, kita nggak tahu. Tapi memang biasanya gitu, kalau teman-teman udah pakai pakan kering nanti kasih hijauan lagi, jadinya rakusnya itu nggak bisa konsisten. Jadi kayak pilih-pilih gitu loh, karena dia punya bahan perbandingan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ragu pakan kering nggak cukup, teman-teman bisa kasih mungkin seminggu sekali, atau jangan terlalu sering lah kalau bisa. Itu kalau misalnya buat penggemukan. Tapi kalau misalnya buat breeding, teman-teman bisa cek, maksudnya susunya itu, air susunya banyak nggak. Kalau misalnya air susunya banyak ya nggak apa-apa, terusin pakai pakan kering. Tapi kalau misalnya air susunya kurang, teman-teman bisa kasih hijauan misalnya 2 hari sekali, atau mungkin teman-teman bisa ganti konsentratnya itu pakai konsentrat perah. Jadi ada 2 konsentrat perah sama konsentrat pedaging. Itu mempengaruhi keluar banyak sedikitnya air susu. Nah itu soal Complifit kasih hijauan. Selanjutnya, fermentasi rumput liar bisa nggak?